cerita diperlihatkan pertarungan antara dua kekuatan besar yang tengah mendominasi dunia saat ini. Nampaknya mereka saat ini tengah memperebutkan sebuah pusaka yang bisa meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat. Perdebatan yang semakin kacau lantas membuat akhirnya tak ada pilihan lain selain melakukan pertarungan. Benturan kekuatan yang sangat besar ternyata mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Dan kini seorang yang kalah itu sudah dipastikan akan tersegel dalam sebuah pusaka yang akan turun ke dunia. Sin kemudian berpindah di dalam hutan, di mana kini memperlihatkan adanya kumpulan orang yang nampak sedang mencari sesuatu. Ternyata orang yang tengah dicari itu merupakan seorang pemuda, di mana awalnya sang pemuda memang telah melakukan sebuah penipuan untuk mencari uang. Hal itu dilakukannya dengan menyamar sebagai seorang dokter yang bisa mengatasi semua penyakit, di mana profesinya diawali dengan mengecek seorang perempuan yang mempunyai kekurangan dalam hal percaya diri. Awalnya ia mengecek bagian tangan dari perempuan tersebut dan dilanjutkan dengan menyuruh membuka topeng yang terpasang pada pasiennya itu. Ternyata seorang waria. Sang pemuda yang bernama Liangxi lantas menjadi sangat terkejut. Bersamaan dengan itu, kumpulan orang yang mencarinya juga tengah menemukannya, membuat akhirnya ia terus berlari dan sampailah di dalam hutan ini. Liangxi yang masih merasa kesal, ia pun mulai terus bergumam dan mencoba melampiaskan kekesalannya dengan memukul pohon yang ada di belakangnya. Dan tanpa diduga, sebuah benda tiba-tiba terjatuh yang langsung mengenai kepalanya. Liangxi yang melihat benda itu lantas langsung mengambilnya, yang tentu ia kira itu merupakan sebuah harta karun. Tak lama setelah itu tiba-tiba di sana muncul sebuah segel yang bersumber dari benda tersebut. Tanya itu di sana juga seketika muncul seorang yang tengah terluka. Jelas seseorang itu merupakan orang yang tempo lalu melakukan sebuah pertarungan besar. Dia adalah Yuan Qingyang. Liangxi yang melihat keanehan itu lantas menjadi sangat terkejut, di mana tak diduga bahwa dalam sebuah benda yang ia pegang itu ternyata terdapat sosok manusia yang berada di dalamnya. Liangxi kemudian mencoba untuk mendekatinya dan mencoba mengobatinya. Tak berapa lama akhirnya sosok misterius itu terbangun. Kebangkitannya jelas membuat Liangxi merasa terkejut karena tanpa diduga Yuan Qingyang itu langsung mengeluarkan kekuatan anehnya. Tanya itu Yuan Qingyang di sana juga mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah terluka dan dengan hal itu ia pun lantas merencanakan untuk mewariskan semua kekuatan dan posisi sebagai penguasa langit pada Liangxi. Liangxi yang mendengar hal itu lantas langsung menolaknya. Menurutnya yang paling ia butuhkan saat ini bukanlah kekuatan melainkan sebuah harta yang sudah pasti bisa menghidupinya. Namun penolakan itu tidak dihiraukan oleh Yuan Qingyang yang langsung memutuskan untuk melakukan transfer kekuatan. Tak lama setelah itu kekuatan yang telah dipindahkan membuat Yuan Qingwei langsung berubah menjadi sangat tua. Bersamaan dengan itu Yuan Qingyang juga mulai melakukan pembuatan segel pada tangan Liangxi, di mana kekuatan terbesar yang dipindahkan kini terdapat pada telapak tangan Liangxi. Kekuatan yang sangat luar biasa lantas secara tidak langsung membuat Liangxi menjadi sosok yang sangat menakutkan.
给奇迹带来灾难。 Saat yang sama Yuan Qiangxi juga menyarankan untuk tidak menggunakan kekuatan tipe emas yang ia gunakan dengan elemen yang lain. 以体质单属木，需借助金属之物，否则会有爆体之危。 Di mana jika hal itu dilakukan, maka sudah dipastikan itu akan memicu sebuah ledakan besar. Liangxi yang nampak tak terima akan warisan itu langsung mulai terus bergumam. Namun saat dirinya melirik ke arah lain, tiba-tiba Yuan Qingyan seketika menghilang. Dan hanya ada sebuah suara saja yang mengharuskan Liangxi untuk pergi ke suatu tempat dalam mengasah dan mempelajari kekuatan yang ia miliki. Dan setelah itu Yuan Qingyan akhirnya pergi. 也许你能将奇迹却闻着味追来的东西发现了。 Waktu demi waktu terus berlalu. Liangxi yang terus mengingat perkataan Yuan Qiangxi lantas masih terus merasa bingung terkait tempat yang akan ia tuju. Bersamaan dengan itu tak disangka ternyata di perjalanan terdapat sosok monster ular yang sangat menakutkan. Kondisi yang sangat mencekam membuat Liangxi menjadi sangat ketakutan di mana situasi yang sangat berbahaya jelas baru pertama kali ia rasakan. Tak hanya itu ternyata di sana juga muncul sosok hewan seperti rubah yang terlihat sangatlah kuat. Nampaknya ular besar dan rubah kecil itu tengah melakukan sebuah pertarungan. Liangxi yang melihat sang rubah akan dimakan, ia pun langsung bereaksi dan memukul monster ular itu. Sang monster yang tak terima lantas langsung mengeluarkan sebuah kekuatan kabut asap, membuat semua area di sana langsung dipenuhi dengan racun yang sangat mengerikan. Namun hal itu tentu tak menjadi masalah bagi Liangxi yang memang saat ini telah memiliki sebuah kekuatan langit. Pertarungan demi pertarungan akhirnya terjadi, dan kini seekor monster ular itu akan menghadapi sosok rubah dan manusia. Namun sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana sang ular akhirnya berhasil menggigit Liangxi saat setelah dirinya menyelamatkan sang rubah. Akan tetapi keanehan yang lain akhirnya juga muncul, di mana secara tak disadari Liangxi lantas mengaktifkan sebuah kekuatan alam yang bisa menumbuhkan tumbuhan yang tentu langsung menghabisi sang ular. Melihat situasi itu sang rubah juga tak tinggal diam, ia pun lantas kemudian mengambil inti dari monster tersebut yang langsung ia berikan pada Liangxi. Seketika Liangxi bermimpi yang membuat dirinya terlihat menjadi seorang pangeran kerajaan yang kini telah diserang. Di sana juga terlihat sosok putri yang kini telah tewas. Xin kemudian kembali pada Liangxi yang kini telah kembali terbangun. Dirinya menjadi kebingungan setelah melihat monster ular telah binasa. Liangxi kemudian berasumsi bahwa yang telah menolong itu adalah sang rubah. Mengetahui kekuatan sang rubah tidak sederhana, ia pun lantas memintanya untuk bisa menemani Liangxi pergi ke tempat yang akan ia tuju. Tak hanya itu, Liangxi juga memikirkan terkait mimpinya yang memang sangatlah aneh. Nampaknya mimpi tersebut bukanlah mimpi yang kebetulan. Hal itu sudah dipastikan akan adanya kaitannya dengan identitas sebenarnya dari Yuan Qiangxi, di mana diceritakan di dunia sebelumnya itu terdapat 3 kekuatan besar, yakni Kerajaan Chu, Kerajaan Xiang, dan Kerajaan Pang. Di antara mereka, pilar terkuat itu terdapat pada Kerajaan Chu yang memiliki beberapa gelar yang sangat menakutkan. Dan kini Liangxi dan sang rubah memang sudah dipastikan akan melalui dan melewati 3 kerajaan itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Di perjalanan mereka memang selalu bertemu dengan para monster yang bahkan lebih kuat dari monster sebelumnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat yang telah dijanjikan, yakni di ujung laut barat Kerajaan Chu, di mana di sana ada tempat pelatihan nomor 1 di Kerajaan Chu. Sebuah tempat yang sangat kental akan energi kini memang telah didatangi oleh Liangxi.